Bilal TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan lagi dalam acara serial kajian parenting bersama Bilal TV, dan mudah-mudahan melalui kajian rutin kita ini Allah memberikan ilmu kepada kita, membimbing kita ya, untuk bisa menjadi jalan kebaikan kita buat anak-anak kita ya. Kemudian juga diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan amanah kita sebagai orang tua membersamai anak-anak kita. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita ya, panutan kedua hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita yang berupaya untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya sepanjang masa. Para ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, Abi Umi ya, sahabat Bilal TV ya, kita insya Allah akan melanjutkan materi seputar tentang at-tarbiyah al-imaniyah, yaitu tentang pendidikan iman yang bersumber atau kita kaji bukunya dari bukunya Dr. Amani Ar-Ramadi, yaitu menanamkan iman untuk anak, atau di versi yang sebelumnya adalah pendidikan cinta untuk anak ya. Dan buku itu membahas tentang bagaimana mewujudkan pendidikan iman begitu ya, hubullah, hubur rasul, wa hubul islam, yaitu bagaimana mencintai Allah, mencintai rasul, dan mencintai Islam. Dan insya Allah ini adalah merupakan sesi kedua dari pendidikan iman, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang pendidikan iman terkait dengan hubullah, yaitu bagaimana anak-anak kita atau bagaimana kita menjadi orang tua mendidik anak untuk bisa ma'rifat atau mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya bunda sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita membahas tentang tema pendidikan iman, maka saya akan mengingatkan kembali atau memberikan sebuah pengantar tentang pentingnya pendidikan iman. Walaupun kita sudah bahas secara khusus ya, tapi mudah-mudahan materi-materi tambahan ini menjadi pengantar juga buat para ayah bunda sekalian, para abi umi ya, para orang tua sekalian, untuk bisa semakin yakin ya dengan pendidikan iman, semakin mengenal tentang pentingnya pendidikan iman. Dan tentu ini jauh lebih penting ya, karena bekal tentang konsep pendidikan iman atau pemahaman kita tentang pendidikan iman ini sangat membantu kita untuk bisa konsisten, istiqomah, mujahadah gitu ya, dalam melakukan proses pendidikan iman kepada anak-anak kita. Jadi bukan 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi ini akan terus berjalan tahunan gitu ya, sampai anak kita usia balik gitu ya. Bahkan pendidikan iman ini tidak terbatas usia gitu ya, tidak terbatas usia. Nah, oleh karena itu saya akan sampaikan sedikit ya tentang pentingnya pendidikan iman ya. Ini sebagai bentuk tambahan ya dari materi-materi kita sebelumnya. Dan insya Allah sebelum kita membahas tentang tema-tema pendidikan iman, yaitu cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam ya, maka insya Allah saya akan memberikan materi tambahan ini sebagai pengantar kita untuk mengokohkan kembali tentang pemahaman kita terhadap pentingnya pendidikan iman bagi anak-anak kita. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah,
Ya, saya ambil ini dari buku As'ilah Al-Imaniyah, ya, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan iman dari anak-anak kita. Ini ditulis oleh Abdullah Hamad Ar-Rakaf. Ini bukunya sudah diterjemahkan, ya. Saya akan kutip beberapa hal tentang pendidikan iman. Nah, beliau mengutip, ya, di atas iman, ya, mohon maaf saya mengutip dari tulisan beliau, di atas iman semua perilaku dan amalan dibangun. Ya, serta iman juga penentu yang membedakan masa depan mereka dalam kehidupan akhirat. Di antara fase penentu dalam kehidupan manusia adalah kanak-kanak, gitu ya. Jadi fase penentu dalam fase kanak-kanak. Umumnya apa yang ditanam dalam jiwa anak pada fase ini, yaitu berupa keyakinan, persepsi, nilai, kebiasaan, sikap, itu sulit diubah, apalagi dicabut, ya. Bahkan akan terus melekat pada individu seumur hidupnya. Nah, ini pentingnya pendidikan iman semenjak dini, ya. Jadi kalau berbicara pendidikan anak usia dini, nah ini penting banget, gitu ya. Tapi ingat, bukan seberapa banyak anak kita dijejali dengan berbagai macam ilmu dan skill, itu ya, sedini mungkin, bukan. Tapi ya lebih tepatnya lagi, pendidikan anak usia dini ini yaitu bagaimana ya di usia-usia seperti ini kita bisa menanamkan nilai-nilai, ya, sikap, keyakinan, persepsi, ya, terkait dengan keimanan, ya. Ini kata beliau. Kemudian juga beliau menulis di halaman yang lain, proses pendidikan pada dasarnya adalah upaya mencurahkan perhatian. Tidak ada pendidikan tanpa perhatian, ya. Hal terbaik untuk mencurahkan perhatian pada anak atau padanya adalah penanaman keimanan. Ya, terlebih lagi saat ini mayoritas peneliti pendidikan mencurahkan fokus mereka pada aspek kognitif dan fisik serta menyepelekan aspek iman dan spiritualitas. Nah, ini, ya. Ini yang harus yang harus menjadi perhatian para orang tua, termasuk ya para fasilitator pendidikan atau para pendidik, ya, di lembaga pendidikan, ya. Jadi mana yang harus menjadi prioritas yang harus menjadikan prioritas, ya, pada proses pendidikan anak-anak kita. Maka yang paling utama itu adalah tentang pendidikan iman. Nah, karena iman ini ada dalam semua ranah kehidupan. Jadi bukan bahwa pendidikan iman itu bukan pendidikan agama, gitu ya. Pendidikan agama itu bukan pendidikan iman. Ya, pendidikan iman termasuk pendidikan agama. Tapi kalau berbicara pendidikan agama itu sangat luas. Ya, jadi sangat luas banget, gitu ya. Tapi iman itu adalah bagian daripada pendidikan iman yang pendidikan agama yang paling utama. Ya, dan itulah sudah saya jelaskan sedikit, ya, apa bedanya at-tarbiyah al-imaniyah, at-tarbiyah al-ubudiyah, gitu ya, atau ya at-tarbiyah al-ibadah, ya, atau at-tarbiyah al-akhlaqiyah, gitu ya. Apa perbedaan pendidikan iman dengan pendidikan ibadah, pendidikan iman dengan pendidikan akhlak, gitu ya. Itu berbeda sekali, ya, gitu. Dan ini sudah kita jelaskan. Maka kalau ingin betul-betul mencurahkan perhatian kepada anak, ya, maka penanaman keimanan itulah yang paling utama. Ini menurut beliau. Ya, bahkan di halaman yang lain beliau menuliskan tujuan utama dari pendidikan iman adalah realisasi penghambaan yang sejati kepada Allah. Yaitu karena mereka akan melakukan misi hidup, ya, dan misi hidup manusia adalah sebagai hamba, ya, yaitu tahqiqul ubudiyah, yaitu merealisasikan, ya, penghambaan kepada Allah, ya, dan inilah menjadi misi hidup. Dan pendidikan seharusnya inline atau sejalan dengan misi hidup manusia, gitu. Bukan keinginan, ya, manusia, gitu ya, siapapun dimanapun, gitu ya. Tetapi seharusnya pendidikan ini sejalan dengan misi hidupnya, yaitu sebagai hamba, dan tidak akan mewujudkan penghambaan kalau tidak dilandasi oleh keimanan. Ini sangat berat sekali, ya. Jadi penghambaan itu tidak akan ajab, tidak akan kuat, tidak akan bertahan, ya, kepada Allah itu kalau tidak dilandasi oleh keimanan. Ya, makanya ini tujuan daripada pendidikan iman, untuk tahqiqul ubudiyah, yaitu realisasi penghambaan. Jadi inilah yang menjadi tujuan pendidikan Islam, yaitu menjadikan anak didiknya untuk bisa menghamba kepada Allah. Nah, ini, ya.
Dari mana memulainya gitu? Ya, kita memulai sebagaimana Allah memulai ya menurunkan Al-Qur'an. Ya. Kalau kita mengenal misalkan di dalam Al-Qur'an ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah gitu ya. Dan surat Makkiyah inilah surat yang lebih tepatnya diartikan sebagai surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Dan itu salah satu hikmahnya, kata Dr. Manan Al-Qattan ya, Manan Al-Qattan, bahwa hikmahnya adalah kenapa surat Makkiyah, karena surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang banyak didominasi dengan urusan keimanan, ya, banyak didominasi dengan urusan akidah, dengan urusan keyakinan. Sebelum diwajibkan sholat, sebelum diwajibkan zakat, sebelum diwajibkan puasa, ataupun berbagai macam syariat yang lainnya. Ya, maka inilah tahapan untuk melaksanakan proses, untuk melaksanakan misi hidup. Dan manusia itu punya maksud hidup, punya misi hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai hamba, dan tidak akan bisa bertahan atau istiqomah, bahkan tidak bisa atau sulit mewujudkan misi hidup ini, yaitu sebagai hamba, jika tidak dilandasi oleh keimanan. Maka menurut saya ini bagian yang paling berat gitu ya, bagi para orang tua, bagi para pendidik, itu adalah menyiapkan landasannya gitu ya, menyiapkan landasannya. Wallahu alam bisawab. Ya, dan disebutkan juga ya ayah bunda sekalian, ini salah satu sarana pendidikan iman, antara lain kata beliau adalah keteladanan ya, kemudian nasihat yang tulus ya, targhib dan tarhib. Maksudnya targhib itu memotivasi gitu ya, sebelum menakut-nakuti gitu ya. Ya, kemudian juga praktek dan pembiasaan. Ini penting, pembiasaan penting ya, terus diulang-ulang ya, repetition atau murojaah gitu ya. Praktek dan pembiasaan penting, tapi sebelum dibiasakan ya dikenalkan gitu ya. Ya, sebelum dibiasakan ditumbuhkan kesadaran gitu ya. Jadi pembiasaan itu penting ya. Kemudian sarana pendidikan iman yang lain adalah pengulangan terus-menerus ya. Tadi disebutkan ya. Kemudian ada dialog ya, ada buku ya, teknologi ya, yang hal-hal yang berkaitan boleh kita memanfaatkan teknologi, kata Syekh Abdullah Hamad Ar-Rakaf ya. Itu sebagai sarana untuk bisa menumbuhkan pendidikan iman. Walaupun memang sangat riskan gitu ya, sangat riskan. Ya, dorongan dan kecenderungan alamiah seperti bermain ya, dan Imam Al-Ghazali pun menyarankan seperti demikian ya dalam bukunya Syekh Jamal Abdul Rahman tentang bagaimana pendidikan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Itu dinukil oleh beliau perkataan Al-Ghazali tentang bagaimana anak-anak diperbolehkan bermain untuk menghilangkan kejenuhan dari belajar, untuk bisa kembali menguatkan proses belajar kembali ya, begitu. Kemudian yang ke-10 adalah doa ya, doa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ayah bunda ya, sahabat Bilal TV yang dirahmati oleh Allah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan at-tarbiyah al-imaniyah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita untuk bisa melakukan proses pendidikan iman ini, karena memang tidak mudah, atau kita diuji dengan konsistensi gitu ya. Kadang semangat di awal itu, tapi di tengah-tengah sudah tidak semangat lagi. Nah, itu salah satu asbabnya ya, penyebabnya adalah karena memang tidak kuat ya landasan konseptualnya atau landasan ilmunya terkait dengan pentingnya pendidikan iman. Maka mudah-mudahan mukadimah yang saya sampaikan barusan itu menjadi bekal buat ayah bunda ya, semakin kuat pemahamannya tentang pendidikan iman. Nah, kita akan masuk ke buku yang ditulis oleh Dr. Amani Ar-Ramadi ini ya. Dan hebatnya buku ini, walaupun membahas tentang pendidikan iman ya, yaitu seputar hubullah, hubul rasul, hubul Islam, tetapi Amani Ar-Ramadi, Dr. Amani Ar-Ramadi memberikan juga
bekal ya bagaimana nilai-nilai pendidikan iman itu betul-betul bisa tumbuh dengan baik, bisa terawat dengan bagus gitu ya, bisa terjaga dengan kokoh ya dengan cara memanage komunikasi kita dengan anak-anak kita. Nah, ini penting banget gitu ya. Jadi kadang-kala kita menyepelekan hal ini. Kontennya udah bagus ya. Kontennya atau materinya udah bagus. Itu tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam atau hal yang lainnya dalam agama kita. Ya, bagus, materinya bagus. Tetapi bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara menumbuhkannya, tentu ini butuh ilmu yang lain gitu ya. Tidak hanya sebatas isi materi yang akan disampaikan. Ini penting ya, ini penting ya. Ya, manajemen nasihat gitu ya kepada anak-anak kita. Ya, tidak hanya sebatas hanya sebatas kita menyampaikan tanpa memperdulikan kaidah-kaidah dalam menyampaikan materi tersebut atau dalam menasihati anak-anak kita terkait dengan pendidikan iman. Ya, karena kalau kita menyepelekan hal ini, maka berapa banyak ya kita ingin berbuat baik tapi karena tidak ada cara menyampaikan yang baik jadi sebuah kemadaratan atau bahkan keburukan. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka inilah pentingnya komunikasi. Ya, pentingnya bagaimana cara kita menyampaikan dengan cara yang baik kepada anak-anak kita atau kepada anak didik kita. Jadi tidak bisa disepelekan, dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sudah menyampaikan atau memberikan contoh-contoh prinsip-prinsip bagaimana mengkomunikasikan nilai-nilai kebaikan, bagaimana merawat atau menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita atau kepada orang lain gitu ya. Jadi Nabi sudah memberikan contohnya, makanya inspirasinya pun Dr. Amani Ar-Ramadi banyak membahas tentang contoh-contoh Nabi bagaimana berdialog bersama anak. Kadangkala sahabat Bilal TV sekalian, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, terkadang ya kontennya sudah baik, sudah bagus materinya, tetapi cara yang keliru itu kadangkala tidak lebih baik ya dari sesuatu yang buruk tapi disampaikan dengan cara yang baik. Waliyadzubillah ya, gitu ya. Ini terkadang seperti demikian. Yang buruk tapi bagus dikomunikasikannya, gitu ya, bagus untuk bisa diterimanya, ya. Tetapi terkadang mengalahkan sesuatu yang baik tapi tidak terkomunikasikan dengan cara yang baik. Ya, dan ini banyak. Makanya Nabi terkadang sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dengan para sahabatnya, ya, dengan umat Islam, ya, begitu dengan kaum muslimin, itu terkadang Nabi mengakhirkan nasihat ya untuk mendapatkan maslahat yang lebih banyak. Ada kesalahan yang harus ditegur, ada kesalahan yang harus diluruskan, ya, yang Nabi lihat misalkan begitu. Tapi terkadang Nabi mengakhirkan nasihat itu untuk mendapatkan kebaikan yang lebih, untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih. Tak sekedar ngomong gitu ya. Ya, tak sekedar nasihatin, ada manajemen nasihatnya. Dan inilah yang kemudian harus menjadi inspirasi buat kita, bagi para orang tua, bagi para pendidik, untuk bisa mengkomunikasikan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai iman yang kita akan berikan kepada anak didik kita. Begitu ya, ayah bunda sekalian. Baik ya, kita akan coba nih mengambil beberapa inspirasi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita gitu ya, bisa ngobrol dengan anak-anak kita, bisa menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak kita yang tentunya ya kita tahu dan kita yakini ya, sebelum melakukan proses itu kita yakin bahwa Allah lah yang menumbuhkan ya benih iman yang tersemai di dalam hati anak-anak kita ya, yang tersemai di dalam hati semua hamba-hambanya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi artinya kurang lebih, akan tetapi Allah lah yang menumbuhkan iman dalam diri kalian dan menghiasinya dalam hati kalian.
gitu ya. Allah yang menumbuhkannya, bukan kita. Ya, kita hanya berupaya menjadi jalan kebaikan. Itu semangatnya. Ya, bukan memposisikan diri seolah-olah karena kita jadi ayahnya, jadi bundanya, jadi abinya, jadi uminya, seolah kita merasa mampu ya untuk bisa melakukan semua hal, gitu ya. Merasa bisa untuk mengarahkan semua urusan gitu kepada anak kita, walaupun itu kebaikan ya. Ini yang harus kita yakini ya. Makanya sebelum ngobrol ya dengan anak kita, ini diajarkan doa ya. Doa bagaimana ya, seperti doanya Nabi Nabi Musa ya. Nabi Musa, yaitu Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi shrahli sadri, ya Allah bukakanlah, lapangkanlah hatiku, ya mudahkanlah urusanku, ya hilangkanlah keluhku agar mereka yang aku ajak bicara memahamiku. Ini sebetulnya pola ya. Ya dia ajak untuk memahami ya kita bisa sampai memahamkan orang kalau urusan kita mudah. Urusan kita mudah kalau hati kita lapang. Nah ini ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Maka bekal yang paling utama ya bagi para orang tua untuk menanamkan nilai-nilai itu adalah lapang dada ya, supaya urusannya mudah ya. Lapang dada ya, ikhlas ya, kemudian dilapangkan dengan rasa syukur, karena nanti kita akan mendapatkan respon yang tidak selalu baik gitu ya. Kadang kita sudah menyiapkan waktu, menyiapkan pikiran gitu ya, menyiapkan materi ya, untuk misalkan contoh nih, kita akan ngobrol dengan anak misalkan terkait dengan Asmaul Husna, ternyata anaknya susah, nggak mood ya, nggak mau diajak bicara, nggak mau diajak ngobrol, males bareng dengan kita. Ada fasenya itu ya. Kalau kita hatinya tidak lapang, wah itu sudah sumpah serapah yang keluar itu ya. Sudah cacian, sudah makian itu kepada anak-anak kita kalau hati kita tidak lapang. Dan jika sudah seperti itu, maka makin rumitlah urusannya gitu ya. Makin kalau kata orang Sunda, makin pagujud bin pabaliut gitu ya. Ya kalau hati kita tidak lapang, maka modal utama lapangkan hati dengan keikhlasan dan rasa syukur gitu ya, sehingga kita bisa lebih bersabar. Karena kalau sudah seperti ini nanti mudah urusan kita, dan nanti kita lebih dimudahkan untuk memahamkan anak kita. Itu ya bekalnya ya. Bagaimana metodenya? Ya, metodenya salah satunya kata beliau itu adalah menggugah mereka dengan pertanyaan, contohnya ya. Jadi metodenya metode dialog gitu ya. Dialog bersama anak ya, atau yang sering kita sebut dengan dialog iman, ngobrol iman, diskusi iman gitu ya. Ya, ini nggak mudah kita membangun al-hiwar gitu ya. Dialog bainal aba wal abna misalnya di antara orang tua dan anak itu nggak mudah juga ya, begitu ya. Maka hati-hati orang tua jika ingin selalu mendominasi pembicaraan untuk anaknya gitu ya. Jadi kadang-kala orang tua ya selalu ingin mendominasi pembicaraan dengan anak gitu ya. Bahkan males kalau ngedengerin anak gitu ya. Padahal justru ya salah satu cara supaya kita bisa sampai dialog kita dengan baik dengan anak, salah satunya adalah dengan kekuatan mendengarkan ya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada musuhnya sekalipun ya. Waktu itu adalah kalau ayah bunda bisa buka misalkan surat Fusilat ya, surat ke-41 kalau tidak salah, surat Fusilat itu ya. Itu di surat Fusilat itu ayat 1 sampai 13 kalau tidak salah ya. Itu asbabun nuzulnya ayat itu turun atau surat itu turun itu adalah Nabi SAW mendengarkan ajakan Utbah bin Rabi'ah, salah satu tokoh kafir Quraisy pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Jadi Utbah mencoba ya membujuk Nabi ya, membujuk Rasul supaya menghentikan dakwahnya. Ya, kemudian datanglah Utbah gitu ya, karena sudah diutus oleh
teman-temannya, ya, sehingga Utbah datang kepada Nabi karena melihat Nabi sedang ada sendiri gitu. Kemudian diajaklah Nabi, ya, oleh Utbah bin Rabi'ah pada waktu itu. Kemudian Utbah menanyakan, ya, pingin apa kamu dengan dakwahmu gitu ya, coba menggoda Nabi. Nabi dengerin gitu ya, padahal ini musuh loh, ya, musuh. Ya, kemudian jika kamu menginginkan dengan dakwahmu Muhammad, dengan ajakanmu Muhammad, kamu menginginkan harta, akan kami kasih. Wah, dibujuk ya Nabi itu. Kalau pingin perempuan kami kasih, pingin kedudukan kami kasih, tapi hentikan dakwahmu gitu ya. Tapi hentikan dakwahmu. Maka Nabi Muhammad tidak menyela, tidak memotong. Ini hebat nih, ya. Tidak menyela, tidak memotong, tidak melawan gitu, didengerin. Padahal ini ajakan musuh, ajakan batil ini. Lalu Nabi Muhammad SAW mendengarkan dengan seksama. Setelah selesai, Nabi baru tanya, ya, ke siapa? Yaitu ke Utbah bin Rabi'ah. Sudah selesai? Sudah. Dengarkan, kata Nabi. Maka Nabi membacakan surat Fussilat yang diturunkan kepada beliau. Kalau tidak salah sampai ayat 13 itu. Sampai Utbah itu minta berhenti gitu ya. Dan rubahlah raut muka Utbah itu, ya, merubahlah muka raut Utbah itu, karena sudah merasakan ada ta'atsur, ada dampak apa yang dibacakan oleh Nabi. Ini hebat, luar biasa. Saya kagum dengan kesabaran Nabi. Bayangin ya, kita mau dengerin celotehan musuh kita gitu ya, itu gak mudah itu. Ya, makanya para orang tua seharusnya bisa lebih bersabar dengan celotehan atau dengan obrolan anak, dengan ungkapan anak. Untuk apa? Ya, bukan hanya untuk bukan berarti kita kalah dengan obrolan anak atau kita merasa dikuasai oleh anak, bukan. Tetapi ini sebagai awal supaya ada jembatan gitu ya. Terkoneksi hati kita dengan mereka, ya, bisa memberikan nasihat kepada mereka, ya. Karena kalau tidak terkoneksi, maka susah kita memberikan inspirasi, ya, susah masuk ke dalam hati kalau kita tidak terkoneksi, ya. Maka salah satu cara ayah bunda supaya nilai-nilai iman ini terkoneksi, ya, dan itu salah satu bagian daripada cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita adalah dengan cara mendengarkan, ya. Jadi sebelum ngomong dengerin dulu gitu ya. Kadang-kadang orang tua nggak sabar gitu ya. Anak dibawa, anak sudah diajak sudah dipanggil, anak sudah didudukkan di samping kita, wah, nggak mau tahu, kita pokoknya ngomong langsung gitu ya. Ya, ternyata mendengarkan ini kekuatan, karena supaya ada terkoneksi, ada ikatan dalam, ada attachment atau bonding, kelekatan dalam antara anak dengan kita gitu ya. Dan kalau sudah ada ikatan emosional yang lebih kuat atau terkoneksi ngobrolnya antara hati ke hati, itu insya Allah lebih mudah kita untuk menanamkan iman. Jadi jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Kadang-kadang kita ingin segera menanamkan nilai-nilai itu gitu ya. Sekali semangat untuk membacakan kisah misalkan ya. Semangat untuk mengenalkan Asmaul Husna. Semangat untuk menghafal nabi-nabi ya. Itu bagus ya, semangat itu. Tapi pastikan bahwa hati kita sudah terkoneksi dan anak siap untuk mendengarkan kita. Ini jauh lebih penting. Ya. Karena kalau tidak terkoneksi, Anda bayangkan, Anda punya HP harga 15 juta atau belasan juta. Ya, kuotanya banyak tapi nggak ada sinyalnya. Ya, mau ngapain ya? Coba ya bayangin, HP kita mahal belasan juta, kemudian kuotanya sudah ratusan giga gitu ya, tapi tidak ada sinyal, nggak terkoneksi gitu ya. Resah gitu. Pasti kita berpotensi untuk lebih banyak marah-marah, kesal gitu kan ya. Ya, kenapa? Karena tidak terkoneksi. Ya, itulah sama ketika hati kita tidak terkoneksi dengan anak kita, ya, pikiran mereka tidak terkoneksi dengan pikiran kita. Rasa-rasanya sehebat apapun ya materi akan diberikan, susah nyampainya ya. Maka ini pastikan sebagaimana Nabi Muhammad SAW ya itu mendengarkan ya celotehan musuhnya, ungkapan musuhnya, ajakan musuhnya, agar supaya dia bisa lebih terpengaruhi oleh ayat yang akan dibacakan oleh beliau. Maka para ayah bunda ya,
Jadi di sini disebutkan ya, hubungan ini bukan hubungan menerima dan tunduk pada kenyataan, tapi hubungan pengertian, perubahan dan perbaikan. Dialog ini merekatkan cinta kasih, tanggung jawab, perhatian dan mengalahkan kehendak nafsu. Wah, ini luar biasa ya, kata-katanya gitu ya. Jadi supaya terikat kasih sayang, cinta kasih gitu ya. Perhatian, anak merasa diperhatikan, maka kita penting untuk mendengarkan mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda sekalian, ya, insya Allah ini sebagai tahapan atau sebagai pengantar kita untuk bisa masuk kepada materi dari pendidikan iman kedua. Kita akan lanjutkan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerbitkan kalender Hijriah. Setelah sebelumnya mengangkat tema Cita-citaku, edisi 1443 Hijriah ini temanya Cita-cita akhiratku. Melalui kalender ini, Ananda tidak hanya dikenalkan pada profesi cita-cita mereka saat dewasa, namun juga cita-cita akhiratnya, yaitu memasuki surga Allah Ta'ala. Kalender Bilal dilengkapi dengan poster para sahabat inspiratif yang dijamin masuk surga. Setiap poster terdapat QR Code yang ditautkan ke video kisahnya. Kalendernya pun lengkap. Ada sejarah di balik penanggalan Hijriah di tiap bulannya. Ada hari besar dan peristiwa-peristiwa penting dalam Islam. Tanggal penetapan arah kiblat pun ada. Hingga kalender puasa seperti puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, Ayyamul Bid, Asyura dan Tasu'a, serta hari Tasyrik di mana diharamkan berpuasa. Miliki segera dengan menghubungi reseller kami di kota Anda.